Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Akhirnya kita membahas apa? Babel. Baru selesai baca kemarin. Kemarin pertek ini itu tanggal 20 Desember sih. Tanggal 20 Desember aku baru selesai baca. Kayaknya sih ini akan rilis Januari ya. Oke. Nah, kita udah kayaknya emang aku sama Mbak Tika tuh addicted sama Kwang. Jadi kita bahas hampir semua ya malahan. Semua novelnya Kwang yang terbit di Indonesia. Ada Poppy War Trilogy, ada Yellowface, udah semua. Ketika Babel terbit, yang terbitnya di Siramedia ya, bukan di Gramedia. Oh iya ya? Siramedia. Okay. Enggak masuk Gramedia? Masuk, cuman penerbitnya di Siramedia, di Jogja juga penerbitnya by the way. Jadi ya, kita belum sempat berkunjung ke sana sih. Ketika terbit tuh agak rame sih ini. Di Indonesia ya? Karena yang di highlight terjemahannya. Betul. Nah sedangkan aku secara pribadi aku terjemah ya. Jadi ketika Babel diumumkan oleh Kwang itu aku langsung ngehook karena dia mau ngomongin terjemahan. Betul. Tapi pakai bahasa Inggris. Katanya Mas Daris malas baca bahasa Inggris. Iya malas, aku malas baca bahasa Inggris. Ya ini juga setipis ini. Ini juga tebal banget. Sebesar ini. Tebal banget. Nah, hurufnya sebesar ini. Makanya aku dia langsung beli tuh yang dan udah rekomen. Ya udah aku nunggu yang bahasa Indonesia dan ternyata emang ceritanya ada yang bilang Harry Potter. Karena ini akademia. Apa ya? Banyak yang bilang ini genrenya dark akademia. Menurutmu oke nggak? Iya. Benar ya? Benar. Dark akademia itu ya salah satunya ini. Memang kayak gini. Iya. Dark akademia. Jangan di artikan dark itu harus yang gore, harus yang selalu bunuh-bunuhan, harus yang isinya magic yang terlarang itu enggak. Tapi ya sekolah yang enggak kayak sekolah. Oh, jadi dark gitu. Academia itu genre yang ngomongin ahli itu ya? Iya, yang settingnya tentang anak sekolah, asrama. Kalau Harry Potter? Akademia. Akademia aja, iya. Bukan dark ya? Enggak. Oke, aku bingung sih. Aku sejujurnya bingung dengan istilah itu. Apa ya? Itu kan bukan genre nggak ya termasuk? Subgenre sih. Subgenre yang itu adalah subgenre yang berkembang akhir-akhir ini. Iya, baru ada istilah itu tuh akhir-akhir ini. Aku juga pas ngelihat review Babel tuh banyak yang bilang dark academia. Aku tuh bingung sebenarnya. Apanya? Setelah baca itu masih bingung. Iya, sama aja kayak dark romance. Apa? Nah, itu aku nggak ngerti sih. Nah, apakah romansnya orang-orang berkulit tertentu? Ketika ada yang bilang bahwa ini Harry Potter, ketika aku membaca ini kan chapternya banyak tapi terpisah jadi 5 kategori. Di sini istilahnya book. Ini book 1. Nah, ini book 1. Nah, book 1-nya memang kayak Harry Potter. Ya. Gimana dia datang ke suatu sekolah, kemudian mempelajari mekanisme sekolah tersebut. Isinya world building. Ya. Dan itu memang terasa magis. Ya. Bener, pengenalan aja. Pengenalan dulu apa sih itu Babel, apa yang dilakukan di sana, terus studi apa, kemudian murid-muridnya juga itu di Oxford. Ini Oxford. Jadi ini tuh pseudo history ya. Jadi bagaimana kalau di Oxford tuh ada fakultas yang namanya Babel yang khusus mempelajari terjemahan dan cipta perak. Kalau di sini apa di bahasa Inggrisnya? Silver making apa? Lupa aku. Cipta perak. Aku termasuk yang oke dengan terjemahan ini. Silversmith bukan sih? Atau apa ya? Aku termasuk yang oke dengan terjemahan ini. Cipta perak itu. Nah, lalu di buku kedua dia mulai pelan-pelan terasa RF Kwangnya. Konflik-konfliknya. Anunya apa? Jadi ada ensemble cast-nya ada 4. Ada fokusnya itu adalah di 4 mahasiswa baru. Mahasiswa asing. Ya, mahasiswa asing baru yang masuk di satu angkatan. Satu angkatan itu isinya cuma 4. Seingatku 4 itu. Yang satu itu dari daratan Cina. Robin, tokoh utamanya. Ini dari sudut pandangnya Robin. Kemudian satu lagi laki-laki itu dari Timur Tengah. Rami Mirza. Itu dari India. India. Dari India. Keturunan Timur Tengah. Bukan? Enggak, India memang. India ya? India Muslim. Kemudian satu itu kulit putih. Kulit putih ya. Leticia. Itu dan satunya lagi itu kulit hitam. Victoria dari Afrika. Prancis Afrika. Haiti ya. Kenapa itu jadi penting background ini? Karena memang pelan-pelan tuh baru kita menyadari di book 2 itu bahwa
oh ini tuh ngomongin rasisme. Ya. Rasisme. Jurusan penerjemah itu menjadi penting karena sihir yang ada di sini ada hubungannya dengan bahasa. Betul. Dan perak itu tidak akan kita bahas. Gimana proses perak menjadi apa namanya? Gimana caranya dari bahasa dimasukkan ke perak sehingga muncul kekuatan-kekuatan tertentu itu tidak akan kita bahas. Baca aja. Karena setelahnya itu adalah device untuk membawa ceritanya menuju pesan-pesan anti kolonialisme dan rasisme. Betul. Itulah kenapa mahasiswa-mahasiswa asing itu dibutuhkan Oxford pada tahun 1800-an. Rasisme itu masih kental sekali. Sangat kental. Bahwa ras kulit putih itu adalah ras paling superior. Dan mereka ada di sana menantang apa ya? Istilahnya menantang dunia lah. Menantang dunia. Lalu kemudian dibenturkan pada kenyataan-kenyataan kalau memang dunia itu nggak semudah itu berubah. Betul. Ya, mungkin ini juga ya. Karena Robin ini kan remaja. Yang dari, semuanya remaja juga sih. Maksudnya remaja yang dia dari tempat yang jauh, kemudian di tempat yang baru di London, dia bertemu dengan orang yang latar belakangnya sama, kemudian ditanemin gagasan-gagasan yang menurut dia, oh kayaknya duable nih. Kayaknya bisa nih kalau kita bareng-bareng, kita sama-sama bisa nih. Kayaknya ngelawan imperialisme itu bisa, ngelawan kolonialisme itu bisa. Itu kan khas banget ya, orang-orang remaja-remaja yang masih naif, yang nggak terlalu banyak pengalaman dari desa gitu kan. Dan karena kesamaan, maksudnya apa ya? Karena kesamaan nasib, makanya mereka kemudian bisa menjalin persahabatan yang disfungsional. Sebenarnya iya. Apa ya? Membaca khas komik sih, mohon maaf. Khas novel-novel Kwang itu kita tidak akan pernah nyaman bacanya. Di sini hubungan antar manusianya ya. 4 orang itu digambarkan sangat saling membutuhkan, sangat ketergantungan, tapi juga disfungsional. Aku jadi kepikiran satu hal, kalau kita mau menarik garis dari semua cerita Kwang, garisnya itu satu, candu. Iya kan? Dari yang pertama ya, dari ini. Dari Poppy War. Kalau Poppy War kan emang bahas tentang opium kan, opium, lalu apa gunanya opium, dan tapi kan kemudian Rin kecanduan dengan kekuatan. Kemudian dia ketergantungan dengan ini dan lain sebagainya. Di Yellow Face juga sama. Fame. Iya, kecanduan tenar ya, ketenaran. Dan kamu akan melakukan apapun agar untuk tetap mendapatkan candu itu. Nah, di sini adalah kecanduan pertemanan. Saling memiliki, kayak aku nggak sendirian loh. Lebih ke craving affectionate gitu, affection gitu. Iya, itu aku sejujurnya yang paling ku dapat dari buatku pesan kolonialisme, pesan rasismenya itu kental sekali. Sangat kental. Seperti umumnya Kwang sih ya. Tapi buatku yang paling kental itu adalah bagaimana Kwang di sini tuh benar menggarisbawahi berteman itu susah. Dan kalau kamu ingin stay berteman, kamu nggak bisa jujur. Betul. Itu nggak menyenangkan sih dibaca. Memang iya. Untuk orang yang punya banyak teman kayak aku. Iya. Emang iya. Karena ya itu ya, ketakutan apalagi Robin. Di sini kita ngomongin Robin ya. Apalagi Robin yang dia dari dulu itu sendirian, terisolasi. Kemudian dia dapat temen pertamanya, dia dapat keluarga pertamanya. Ya pasti rasa kehilangan keluarganya itu yang bikin dia takut untuk jadi dirinya sendiri. Makanya ya jadinya people pleaser. Iya, Robin people pleaser, Raminya menjadi kayak antagonis. Dia menjadi antagonis. Kalau Rami itu dia, maksudnya dalam situasi pertemanan dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang membahayakan. Terus ada yang dia yang Victor itu lebih ke ya udah aku ngikut. Iya. Letty yang akhirnya dia merasa dia punya tempat di mana dia bisa diterima menurutnya. Karena ini 4 orang ini kan disfungsional di masing-masing tempat ya. Robin adalah orang Cina yang Tionghoa ya, orang Tionghoa yang diambil anak oleh pada saat seorang profesor Oxford. Rami adalah orang Muslim di India. Orang Muslim di India yang kemudian dinotis nih sama majikannya sama majikannya. Wah ini kayaknya bisa nih kalau dididik, dikirim untuk belajar. Gitu. Victory adalah
orang kulit hitam, yang mana identik dengan perbudakan. Isu perbudakan di sini digelontorkan dengan sangat kuat sekali. Soalnya settingnya ini tidak jauh dari abolition of slavery pada saat itu terjadi. Nah, Letty sebagai orang Inggris, dia adalah wanita yang tidak diinginkan sebagai orang pintar. Yang seharusnya cuman ya itulah ya. Seharusnya wanita, pria, seharusnya pria yang di sini. Tapi karena dia wanita, dia sangat pintar, dia dipandang remeh, dipandang jadi kebersamaan terhadap penderitaan inilah yang membuat menurutku pertemanan dan persahabatannya disfungsional. Karena mereka saling menjaga biar kalau menyakiti ditahan. Kalau menyakiti ditahan. Kalau ada apa-apa itu masih disimpan sendiri. Kalau ada konflik, ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, dia nggak langsung curhat. Karena sampai pada situasi-situasi ekstrim nanti ada peperangan dan lain sebagainya yang membuat persahabatannya menjadi lebih tulus. Ya, betul. Jadi dipaksa oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan, apalagi nanti aku lupa di buku keberapa itu akhirnya mereka berempat dikirim untuk ekspedisi bareng. Iya, buku 3 tuh. Buku 3. Nah, disitulah titik bagaimana mereka diuji seberapa kuat sih persahabatan kalian. Sebenarnya ini kayak pepatah aja sih. Kalau kamu mau tahu karakter asli orang, ajak dia bepergian. Tapi ya ini ekstrim sih. Iya, ini ekstrim. Ini versi jauh lebih ekstrim. Iya. Makanya kalau buatku yang paling mengena di layar itunya, di layar persahabatannya. Karena aku memang suka berteman ya. Nah, baru layar kedua kita ngomongin soal isu kolonialismenya. Iya, dan beberapa fakta-fakta sejarah yang dimasukin di sini juga. Itu buatku layar ketiga. Layar ketiga yang menyenangkan. Soalnya isu kolonialisme, isu rasisme itu kan emang sangat sering disentuh oleh Kwang kan. Rasisme terutama. Karena dia orang Tionghoa. Ya, dia pilihan Asian American. Pilihan penerjemahnya untuk memilih kadang-kadang Cina, kadang-kadang Tiongkok. Itu di sini ya? Di sini ya, di bahasa Indonesia itu membuat pesan rasismenya jauh lebih kental. Karena sekarang konteks menyebut Cina itu udah di Indonesia itu udah kurang menyenangkan gitu. Dan disangkut pautkannya dengan olok-olokan. Dan itu aku memuji penerjemahnya untuk pemilihan itu ya. Aku tahu insya Allah mungkin disengaja sih. Iya. Soalnya Mas Deris nanya, tapi kalau yang di bahasa Inggris gimana? Dibedain nggak Cina sama Tionghoanya? Nah, karena aku udah lama banget nih baca ini, kan dibawa sama Mas Deris juga udah lama banget. Aku buka-buka, kayaknya enggak deh. Adanya China aja, China sama Chinaman bilangnya gitu. Nggak ada kayaknya Tionghoa. Tadi sempat mau nyari sih sebenarnya Tionghoa itu bahasa Inggrisnya apa, cuman nggak sempet. Emang ada ya? Nggak tahu juga sih. tapi aku ngelihatnya ini di sini juga seperti itu. Nah, kemudian layar ketiganya adalah bagaimana cerita ini tuh memadukan sejarah fiksi versi Kwang. Ini tuh Renaissance tapi pakai bahasa. Ya, betul, kan? betul. Bagaimana isu-isu, bagaimana disrupsi teknologi itu akan memicu kesenjangan sosial. Ya. Dan inilah kesenjangan sosial berujung pada rasisme dan kolonialisme. Ini kemudian yang diangkat dengan bahasa. Betul. Bahasa ini yang kemudian membuat aku sebagai penerjemah sangat menyukai ini karena teori-teori penerjemahan tuh dibahas dengan baik di sini. Kalau kalian kuliah di jurusan penerjemahan tuh kalian pasti ngerti teori-teori yang ada di sini. Dan aku yang awam, maksudnya aku kan nggak ada background penerjemah, nggak ada background bahasa. Aku baca footnote-nya aja tuh kayak, oh belajar nih aku. Iya. Belajar hal baru dan footnote-nya juga menarik. Footnote-nya juga menarik. Bagaimana footnote-nya itu mengaburkan kenyataan dan fiksi sejarah. Jadi kalau baca footnote-nya ini merasa kayak ini tuh sebenarnya footnote fakta, kayak misalnya fakta tentang jadi kata ini tuh berasal dari bahasa ini, kemudian diadaptasi sekian segala macam akhirnya menjadi ini, atau itu adalah tambahan cerita dari Kwang. Ada itunya. Soalnya kadang-kadang kejadian ini terjadi pada terus ada footnote terus nah itu jelasin untuk kejadian itu adalah gini. Dan ini itu kejadian beneran atau short story ini kita gitu. dipaksa untuk tidak mengabaikan footnote. Betul. Dan kita dipaksa untuk belajar fakta-fakta yang ada. Bagaimana? Dan itulah kenapa ini ya footnote-nya itu nggak di belakang, kan kadang ada itu di paling belakang kan, ini di bawah, jadi bisa langsung dibaca. Itu beneran. Aku angkat topi sih buat Kwang bagaimana dia bisa memadukan bahasa kepada rasisme dan itu benar sekali dan kepada sejarah. Bahasa jadiin sihir itu udah aneh sih. Iya. Tapi dia bisa dengan sangat oke
Sebenarnya kalaupun mau menghilangkan elemen sihir di sini, masih works nggak ini? Nggak. Harus ada. Harus ada. Karena disrupsinya ada di cipta perak itu, ada di sihir itu. Silversmith ya? Kayaknya Silversmith sih, aku juga lupa. Maka disrupsinya ada di sana. Dia berada pada bedanya gini. Kalau di Harry Potter, kalau di sihir itu ada bagian integral dari cerita. Jadi kalau tanpa sihir tuh yang membuat dunianya ada. Tapi di sini cipta perak itu mirip, tapi kalau cipta peraknya diganti dengan yang lain, bahasanya harus diangkat. Harus pakai tools lain. Cipta perak ada untuk katalis bahasa menjadi disrupsi teknologi. Ya kalau aku mikirnya cipta perak Silversmith ini tuh dipakai sebagai tools untuk lebih memperkuat kenapa bahasa itu penting sebagai alat kolonialisme. Iya. Selain memang untuk memahami bahasa, ya kan, memahami bahasa orang lokal adalah ternyata bahasa itu memang sepenting itu sebagai alat untuk menciptakan satu alat juga device yang bisa menjajah bangsa lain. Karena kan pada akhirnya, dan itu kan hal yang tidak terbayangkan ya buat kita. Iya bener. Tadinya kan mikir tentang bahasa, apa mau ngapain nih? Terus dimasukkan ke perak kan? Gimana caranya, segala macam. Kenapa akhirnya memilih perak itu juga kayak seingatku ada alasannya. Aku nggak ngerti sih. Seingatku ada, cuman aku lupa. Kenapa tidak maksudnya kan ada tembaga, ada besi dan lain sebagainya. Seingatku karena memang perak itu elemen yang paling kuat untuk menahan distorsi perbedaan dua bahasa. Oh, ini story. Iya, kalau aku pikir alasannya kuang. Enggak, iya emang di sini ada alasan historinya, ada kenapa perak itu dipilih. Yang membuatku amazed itu kan juga gimana? Ya itu sih aku kan bekerja sebagai penerjemah ya, dan aku menyadari bahwa penerjemah itu adalah jembatan untuk menjembatani satu pihak dan pihak lain. Di sini aku diingatkan bahwa sefatal itulah penerjemahan ketika dilakukan dengan salah atau disengaja untuk salah. Lost in translation, segala macam. Bagaimana perang itu bisa terjadi hanya karena kamu salah terjemahin? Iya, betul. Makanya kata-kata itu lebih tajam daripada pedang. Kuang itu mengejawantahkan itu dengan sangat horor. Dengan sangat horor. Karena beneran yang salah dikit konsekuensinya besar. Benar, makanya aku sangat benci pada scanlation yang menerjemahkan Syenak Jidat, subtitle film bajakan yang terjemahan Syenak Jidat karena pakai mesin ya. Yang pakai mesin tanpa mohon maaf ini karena itu dengan baca ini tuh itu menegaskan pemikiranku bahwa kamu bisa dengan mudah membuat bangsa itu bodoh dengan memberikan hiburan yang bodoh. Iya. Mangasken yang terjemahan seenaknya itu kan dikonsumsi oleh anak-anak dan mereka jadi tidak bisa berbahasa dengan baik dan benar. Betul, karena banyak banget kalau ngelihat di beberapa situs ilegal untuk manga, manhwa dan lain sebagainya yang menerjemahkannya pakai mesin apapun itu, tata bahasanya rusak. Ya memang karena mereka nggak mikir, mereka orang bodoh aja. Mereka orang bodoh. Yang penting dibaca tuh kayak ngerti aja gitu. Mereka itu bukan yang baca ya. Bukan, tapi yang beri itu orang bodoh yang pengen dapat fame instan atau apa. Mohon maaf kalau kalian tersinggung gara-gara ini ya memang berarti kalian bodoh. Iya benar. Habis itu dikonsumsi oleh banyak orang dan itu yang menjadikan banyak orang tidak bisa berbahasa dengan baik. Ada, menurutku andilnya ada. Pasti ada. Pun penerbit-penerbit yang menerbitkan ada masanya penerbit-penerbit lokal yang menerbitkan terjemahan dengan seadanya itu juga memberikan andil, dan ini makin melihat bahwa penerjemah itu emang harus dihargai. Betul, ini bukan profesi yang mudah loh. Karena proses transfer bahasa itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Karena di sini banyak banget kan footnote atau kata-kata dari Kuang yang bilang ada satu kata dari bahasa ini yang kalau kita lihat di bahasa katakanlah di Inggris itu nggak ada sama sekali terjemahannya. Kalau diterjemahkan ke sini nggak pas karena ada unsur ini yang hilang. Itu juga yang terjadi di mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itulah kenapa akhirnya kompromi kah Mas Daris kalau misalnya memang gitu? Penerjemahan itu kan soal kompromi ya. Bagaimana
di sini ada dua teori perjemahan yang dan dua-duanya benar bahwa pengkhianatan terhadap karya atau menemani suatu karya. Nah, kalau aku cenderung pada menemani suatu karya. Bukan, aku cenderung pada pengkhianatan suatu karya. Karena buatku yang paling penting adalah bagaimana sebuah karya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Itu dulu, konteksnya nggak hilang. Ya, yang dipertahankan konteksnya, bukan susunan katanya. Betul. Nah, menemani suatu karya itu adalah mempertahankan susunan kata sekuat mungkin. Ya, walaupun pada akhirnya kayak kita baca, kita nggak ngerti maksudnya apa, karena mungkin konteks itu tidak berlaku di sini. Gitu. Butuh dikasih footnote untuk mengerti. Nah, makanya kemudian istilahnya ada yang menjadi lokalisasi dan penerjemahan. Itu perkembangan diskursus yang lebih jauh sih. Kita nggak akan bahas itu di sini. Yang jelas bagaimana bahasa itu di novel ini digambarkan menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Betul. Itu adalah hal yang tidak terbayangkan. Dan dia bisa menarik bahasa dengan Babel. Ya. Beneran Babel. Kalian tahu Tower of Babel? Tower of Babel itu aku lupa ininya sih, historinya, legendnya. Yang jelas di novel ini personifikasinya adalah bagaimana Tower of Babel itu adalah sumber pengetahuan. Semua bersumber dari sana. Dan kalau tidak ada itu, tidak akan ada dunia. Lalu kemudian ini, tower yang ini nggak sih, yang dulu tuh sebenarnya dunia itu satu bahasa, kemudian ada ini, di sini ininya dihancurkan, akhirnya bahasa sekarang beda-beda. Itu inspirasinya dari sana, terus dibangun kembali. Babel itu itu kan kesombongan manusia sekali lagi ya, untuk merasa bisa mendekati Tuhan. Nah, itu kan ada gue mau nggak ngerti apakah itu maksudnya Kuang atau bukan, kita nggak ngerti ya. Tapi yang endingnya juga Babel banget. Kuang banget. Kuang banget endingnya. Maksudku teman-teman yang udah baca Kuang, terutama baca Poppy War, cocok sekali baca ini. Iya. Terutama kalau kalian pecinta Poppy War, baca ini. Kalau kalian pecinta bahasa, baca ini. Kalau kalian pecinta cerita X, juga jelas baca ini. Tapi aku terutama merekomendasikan pada teman-teman yang punya ketertarikan lebih pada bahasa sih. Iya. Karena kita akan dapat ilmu-ilmu menarik dari sini, diiringi dengan rasa tidak nyaman karena kolonialisme dan rasisme itu menjengkelkan. Iya. Terutama pertemanan ya, soal pertemanan itu. Aku banyak nggak nyaman, aku bacanya lama banget. Lama banget, akhirnya baca ulang. Karena udah lama banget stop kan. Nunggu Mas Daris nih yang lama. Di titik ketika perangnya udah dimulai, itu aku baru bisa cepat. Karena itu plotnya udah jalan. Iya. Tapi di titik mereka masih membangun dunianya, itu karena aku mencerna banget nih. Aku cerna ini bahasanya gimana gitu. Aku nggak akan komentar soal produknya seperti apa. Produk terjemahannya seperti apa, yang jelas buatku oke. Oke aja. Apakah bisa lebih baik atau enggak? Ya. Setelah baca ini sudut pandangnya jadi banyak. Setelah baca yang diteorikan Kuang banyak hal tuh, sudut pandang soal penerjemahanku jadi agak lebih nambah sih. Apalagi capek juga sih. 20 menit lebih ngerambling aku. Apalagi kamu? Aku cukup. Cukup ya. Cukup itu aja sih konten kita soal Babel. Kalau ini akan difilmkan atau diadaptasi di Netflix, menurutku akan sangat oke sekali. Tapi aku pesimis. Waktu itu sempat ditanya gimana kalau ini diadaptasi. Aku pesimis karena ini soal bahasa, footnote-nya banyak, takutnya akan banyak yang nggak dapat konteksnya. Ya itulah tantangannya. Makanya. Apalagi kita ngomongin Netflix ya. Netflix banyak yang bagus kan. Oh iya. Witcher tuh contohnya. Iya. Cuma 3 season tamat kan. Iya. Makanya. Oke, thank you. Udah nonton sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe yang ada di deskripsi. Medsosnya Mbak Tika, medsosku, medsosnya Orang Ngobrol juga. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi di nanti kalau Kuang bikin novel lagi. Kata basis.